Di sebuah kampung kecil jauh dari keramaian kota, tinggal keluarga sederhana yang selalu jadi bahan obrolan tetangga. Mereka bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi terkenal karena satu hal. Hobinya bikin anak. Ya, setiap tahun selalu ada anggota baru. Penasaran gimana kehidupan mereka? Yuk, kita ikuti kisah lengkap keluarga Pak Darto dan Bu Siti. Sebelum menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Inilah keluarga Pak Darto, seorang pria sederhana yang selalu tersenyum meski hidup pas-pasan. Istrinya Bu Siti, sosok ibu rumah tangga yang sabar dan penyayang. Mereka punya 3 anak kecil. Si sulung baru masuk TK, si tengah masih balita, dan si bungsu baru lahir bulan lalu. Rumah mereka sederhana, tapi selalu ramai oleh tawa dan tangisan. Setiap pagi suasana rumah ini seperti pasar. Anak-anak berebut sendok, Bu Siti sibuk masak, dan Pak Darto menikmati kopi tipis sambil memikirkan hari ini kerja apa. Hidup mungkin sederhana, tapi ributnya luar biasa. Masalah yang paling sering datang adalah soal uang. Anak-anak pengen jajan, tapi isi dompet cuma 1.000 perak. Bu Siti hanya bisa senyum kecut dan berkata, "Besok ya nak." Padahal besok pun belum tentu ada rezeki. Pak Darto bukan tipe pria yang suka mengeluh. Apapun pekerjaan dia jalani. Angkat semen, bongkar muat, bersihin kebun orang, semua dilakukan demi anak-anak. Meski panas terik dan gaji gak seberapa, senyum itu tetap ada di wajahnya. Di kampung, gosip gratis dan selalu update. Ada saja yang nyeletuk, "Wah, nambah lagi ya Bu." Bu Siti cuma ketawa kecil sambil jawab, "Namanya rezeki Bu." Meski hatinya kadang panas, bibirnya tetap senyum. Meski hidup pas-pasan, mereka nggak pernah kehilangan romantisme. Malam-malam mereka penuh canda dan kehangatan. Mungkin inilah alasan kenapa setiap tahun selalu ada yang baru di keluarga ini. Malam itu, Pak Darto mencoba menghitung pengeluaran. Uang dari kerja sehari habis untuk beras dan susu bayi. Sisa 0. Hidup terasa seperti lomba lari, tapi nggak pernah sampai garis finish. Bu Siti mulai curhat ke tetangga. "Capek Bu, anak banyak, duit tipis. Tapi mau gimana lagi, anak itu rezeki. Kadang dia kuat, kadang pengen nangis. Tapi yang jelas, hidup harus jalan terus. Kalau bukan masalah uang yang bikin pusing, ya anak-anak yang ribut. Rumah ini kadang seperti arena tinju mini, dengan penonton bayi yang nangis kencang." Hari itu, Pak Darto dapat panggilan kerja tambahan. Gajinya nggak besar, tapi cukup untuk beli beras seminggu. "Alhamdulillah," ucapnya lirih penuh syukur. Belanja sekarang nggak bisa sembarangan. Setiap lembar uang harus dihitung. Setiap belanja harus dipilih yang paling murah. Hidup ini memang keras, tapi Bu Siti lebih keras lagi. Baru saja senang karena ada uang, tiba-tiba datang tagihan utang warung. Bu Siti hanya bisa menarik napas dalam, mencoba tetap sabar. Seakan belum cukup, anak kedua mendadak sakit. Butuh obat, butuh biaya. Tapi dari mana lagi uangnya? Kepala Bu Siti rasanya mau pecah. Di tengah kesulitan, datanglah bantuan sosial dari pemerintah. Bagi Pak Darto, amplop itu seperti sinar harapan. Meski nggak banyak, cukup untuk bertahan beberapa hari. Malam itu, keluarga kecil ini makan bersama. Menunya sederhana, cuma tempe goreng dan sayur bening. Tapi lihatlah senyum anak-anak itu. Bahagia ternyata sesederhana ini. Meski hidup susah, mulut tetangga nggak pernah diam. "Gak kapok nambah anak," kata mereka. Tapi Pak Darto cuma senyum. Dia tahu hidupnya bukan untuk memuaskan orang lain. Malam itu, Bu Siti termenung lama. Dia sayang semua anaknya, tapi dalam hati bertanya, sampai kapan mereka harus hidup seperti ini?
Untuk pertama kalinya, mereka bicara serius tentang masa depan. Tentang anak-anak, tentang penghasilan, tentang rencana hidup. Mereka sepakat, bukan berhenti saling cinta, tapi mulai atur hidup. Anak-anak tetap prioritas, tapi jangan sampai mereka jadi korban. Pak Darto coba peruntungan jadi ojek online. Meski gaptek, dia semangat. Demi siapa? Demi anak-anak. Bu Siti juga nggak mau kalah. Ia mulai jualan online, meski cuma gorengan dan kue basah. Sedikit demi sedikit, ada pemasukan tambahan. Walau sederhana, mereka ingin anak-anak tetap sekolah. Mereka sadar, masa depan anak jauh lebih penting dari gengsi. Lahan, hidup mereka mulai berubah. Dari yang selalu kekurangan, kini lebih teratur. Mereka belajar bahwa cinta butuh tanggung jawab. Banyak anak bukan masalah, asalkan siap lahir batin dan finansial. Karena keluarga bahagia bukan soal berapa banyak anak, tapi bagaimana kita memberi mereka makan, kasih sayang, dan masa depan yang cerah.